Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadan nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma natwis samaa katoyis sijili lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ingatlah hari ketika hari kiamat sampai menuju ke mahsyar. Kita dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang berkumpul. Kita tidak tahu di mana, nanti itu urusan Allah. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Aku tiup Asyur sangkakala, Asyur asani, yakni sangkakala yang kedua. Ada yang pertama, hilangnya alam, hilangnya langit dan bumi, hancurnya langit dan bumi. Yang kedua, Allah membangkitkan. Trompet yang kedua, Asyur, diterjemahkan trompet, diterjemahkan sangkakala. Sangkakala itu apa juga kada paham, lalu diterjemahkan trompet. Lalu orang menyamakan trompet Allah itu dengan trompet drum band, yang enggak sama, Pak. Jangan dibayangkan kayak trompet drum band, enggak mampu untuk menghidupkan manusia yang berada di alam kubur. Faidahum wa nufikha fis suri faidahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba bangunlah, bangkitlah dari orang-orang yang berada di ajdath, alam kubur, ila rabbihim yansilun, kepada Tuhan mereka, mereka dikumpulkan. Yauma natwis samaa, ingatlah hari ketika aku menggulung langit, kata yi'is sijilli lil kutub, seperti halnya gulungan lembaran-lembaran buku. Ingatlah hari ketika aku menggulung langit. Langit, Pak. Langit, 7 petala langit Allah menggulung. Seperti menggulung, Allah menjelaskan seperti menggulung
lembaran-lembaran catatan. Sebagaimana aku telah memulai penciptaan pertama, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, begitulah kami akan mengulangi lagi. Ini maknanya bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah pertama, dilahirkan dalam keadaan tidak berbusana, kalau bahasa kampungnya telanjang. Tidak ada orang yang lahir dalam keadaan berbaju, tidak ada. Karena orangnya sugih, lahir lalu berbaju, ada. Sama adalah pian menemui orang lahir berbaju, ada. Kalau imbah itu hanya dibajui. Itu juga rezeki dari Allah melewati kedua orang tua kita. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, begitulah aku atau kami akan mengulanginya lagi. Jadi ketika kita dibangkitkan oleh Allah, ketika kita di alam kubur, Pak, tidak semuanya hancur. Jadi badan kita ini di kubur itu tidak semuanya hancur. Mungkin bisa jadi tubuh itu tidak hancur, tetapi nang ianya ada satu tulang, yakni di ujung tulang belakang ini, itu yang tidak dihancurkan oleh Allah. Ajbud danab. Jadi ada satu tulang ekor belakang yang itu tidak hancur. Itu menurut hadis Imam Bukhari. Ajbud danab, tulang ekor belakang. Jadi ya namanya manusia ini kan semua punya tulang belakang. Gak tahu tulang yang belakang yang mana, wallahu alam. Sampai sekarang juga belum ada yang menemukan. Orang menggali kubur, ya, lalu ditemukan tulang ekor belakang yang satu, belum ada, dan belum ada juga penelitian sampai ke situ. Itulah sebagai bahan untuk dibangkitkan. Maka kami akan mengulanginya lagi. Nu'iduhu. Apa? Jadi ketika kita dibangkitkan juga dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang. Inna kunna wa'dan alaina, ya. Begitulah kami akan mengulanginya. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Janji yang kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya aku akan melaksanakannya. Nah, itulah baik kejadian ketika kita di mahsyar, tempat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam sampai dengan yang terakhir nanti hari kiamat siapa? Nah, berikutnya jamaah, kita di padang mahsyar akan mengalami penantian panjang atau waktu yang sangat lama. Kita berkumpul di sana, satu hari di sana setara dengan 1000 tahun di dunia. Dalam surat As-Sajdah.
Bahkan di Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa mereka manusia di mahsyar itu kelak akan berdiri selama 70 tahun. 70 tahun. Kada bergerak, artinya tidak berbicara sedikit pun. Kada danang bepandir. Ada juga yang mengatakan hadis itu 300 tahun. Ada lagi yang mengatakan berdiri 4.000 tahun. Setelah itu baru diputuskan perkara mereka. Jadi kita ini memang ya tidak tahu Pak, apakah apa yang kita lakukan saat ini dipastikan ya, bahwa kita itu ingin masuk surga dan berjalan di amal-amalan surga ya. Dan kita juga meyakini terhadap janji Allah yang tidak akan dipungkiri oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak menyelisih janji. Tapi keputusannya tidak sekarang. Ada beberapa sahabat yang diprediksi masuk surga oleh Rasulullah. Tapi ya SK-nya juga tetap aja menghadang nanti ketika kita sudah di yaumul hisab. Jadi makanya kalau ada keyakinan kita bahwa seseorang itu nanti akan menanti kita, dipastikan ya, waktu di pintu hisab nanti orang tersebut akan menyambut kita karena beliaunya sudah masuk surga, diyakini masuk surga. Banyak Pak ya di kampung-kampung itu meyakini bahwa musrif itu pembimbing kalau bahasa kita, mursyid bisa juga penunjuk jalan, namanya macam-macam, ada mursyid, ada musrif. Biasanya orang-orang yang mengikuti thariqat, nah, kalau sekarang disebut dengan jamaah dzikir, jadi apa berlain-lain ngaran. Kalau di kita di as-sunnah ini Pak, kita di orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Rasulullah ya enggak ada. Thariqat kita thariqatullah, syariat Allah. Apakah itu petunjuk dari Allah dalam Al-Quran maupun dari Rasulullah SAW. Bahwa setelah itu kita penyampai, para ulama itu penyampai. Kita tidak bisa juga minta pertolongan kepada ustadz, kepada orang yang disebut aulia. Kita juga tidak tahu siapa wali itu. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah bahwa seseorang itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang hidupnya tidak duka dan tidak sedih, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inna auliya Allah, kan itu. Kita nggak tahu siapa. Di antara pian mungkin sudah ada juga yang sampai ke situ. Itu Allah juga yang menilai. Jangan-jangan hari ini wali, esok wala, bisa juga. Wala itu berpaling, masih bisa berubah Pak. Malam ini wali, esok wala. Mudah-mudahan tidak sih. Mudah-mudahan hidup kita ini tidak. Itu seperti itu Pak gambarannya di mahsyar. Memang dahsyat sih. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yaumal la yajzi walidin
an waladih wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'an. Luqman surat 33, Pak. Apa ujar Allah? Manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Kita dianjurkan untuk atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Bertakwa namanya. Hari-hari, Pak. Terus gak pernah putus. Ujar Allah, wakhshaw, takutlah. Takutlah yauman, akan hari yang ketika itu, ini di mahsyar, yang ketika itu seorang bapak la yajzi walidun an waladihi, seorang bapak tidak dapat membela anaknya. Bapak nih nggak bisa melihat anaknya, nggak kada bisa membela anak. Di dunia ini kan Pak, ngarannya anak tadi teh. Baikkah, kada baikkah, tetap dibela. Tetap dibela. Itu kuitan lawan anak. Kenapa? Saking sayangnya tuh nah. Belum tentu ya guru lawan anak, kan belum tentu, Pak. Guru juga kita sayangi, tapi kalau kita melihat orang tua ya luar biasa. Tetapi nanti coba bisa bayangkan tuh, sampai orang tua itu nah kadang memperhatikan, kalau jadi kau memperhatikan orang seorang gini kayak apakah hendaklah kau takut pada hari seorang bapak, ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anaknya. Dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Kebalikannya kayak itu juga. Apalagi anak, bapaknya jagain. Maksud di sini bapak itu ya mama juga, kedua orang tua. Nggak bisa membela terhadap anaknya. Dan anaknya pun juga tidak bisa membela kedua orang tuanya. Jadi masing-masing tupang. Kada kau pandir lagi dah. Mau urusi anak, mau urusi siapa? Ada kau apa? Jadi artinya lupa dengan keluarga. Kenapa? Saking mencekamnya kalau bahasa kita itu keadaan di padang mahsyar. Jadi manusia satu sama lain sudah tidak mengenal lagi keluarga, nasabnya, keturunan siapa. Sibuk apa? Ya memikirkan diri masing-masing. Masing-masing ini menghendak awak nih kayak apa. Luar biasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Teriakan tuh luar biasa. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila ketika datang teriakan, ini maksudnya datang ketika di yaumul mahsyar, teriakan. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Nah itu mencekamnya itu kan itu. Seseorang itu melihat orang lain lari, Pak. Itu Allah loh mengatakan yauma yafirrul mar'u, seseorang lari min akhih, dari saudaranya, dari kawannya. Maksudnya apa? Ya karena ia tidak mampu mempertanggungjawabkan, Pak. Tidak mampu
mempertanggungjawabkan apa yang ada pada dirinya. Seorang pemimpin tidak bisa melaksanakan tugasnya. Akhirnya apa? Begitu melihat rakyatnya lari, Pak. Takutan masing-masing gitu. Takutan akan dituntut. Terus secara khusus, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Begitu ketemu ibunya lari. Ya mungkin nggak berbuat baik kepada ibunya, lari. Padahal sebagian ulama mengatakan bapaknya diam aja, mamanya juga diam aja. Begitu melihat lari. Karena banyak yang belum bisa kita lakukan untuk ibu ketika di dunia, begitu juga kepada bapak kita, pada dua orang tua kita. Ini contoh loh. Wa sahibatihi wa bani. Begitu melihat pasangannya, istrinya lari. Kenapa? Waktu hidup di dunia banyak menyakiti suami, banyak menyakiti istri, lari. Jadi makanya kan, walaupun sebagian ulama mengatakan orang kadang mengejar, cuman seorang lari, takutannya luar biasa. Wabani, ketemu anaknya lari, ketemu anaknya lari. Nah pamun kawin pulang nang terdahulu berisi anak, karena diperhatikan anak nang terdahulu ada lari, Pak. Likulli imri'in yauma idzin sa'nui yughni. Jadi pada hari itu memang kejadiannya sangat mencekam, dahsyat. Itu gambaran di Al-Quran. Ini bahasa terjemahannya seperti itu. Nah itu ya masih banyak yang lain di samping yang sudah Allah sampaikan. Adna syams, bagaimana kita didekatkan dengan matahari, dengan panasnya matahari, itu juga iya. Nah kita ini Pak, ingin menjadi orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nah ini yang kita inginkan nih. Apa itu? Yakni 7 orang yang akan Allah berikan payung kepada mereka, berikan syafaat kepada mereka, berikan pertolongan kepada mereka, diberikan naungan. Ya, naungan aja nah, lepasnya. 7 orang yang Allah akan menaungi mereka dalam naungan Allah yang tidak ada pada hari itu naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Siapa itu? Al-Imamul Adil. Apa? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kullukum ra'in. Ini Rasul, setiap kalian itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu akan dimintai pertanggungjawaban
atas apa yang dipimpinnya. Jadi kita ini akan ditanya nanti, Pak. Nah, yang satu, apabila kita menjadi pemimpin yang adil, kita akan mendapatkan payung. Jangan disamakan payung kita yang untuk berteduh hujan itu, enggak. Jadi ada naungan. Kalau orang mendapatkan panasnya, panas teriknya matahari, ibarat panas itu sejengkal. Loh, matahari itu panasnya 6.000 derajat Celcius loh, Pak. 6.000 derajat Celcius. Matahari yang ada itu nah, sampai ke daratan kita, ya kalau hujan itu ya mungkin ya bisa 29 derajat. Tapi waktu panas kayak tadi kan agak panas, itu 33 derajat. Kalau di Arab, di Mekah, kalau bulan apa? Bulan Juli ya, bulan Juni, Juli, Agustus itu sampai 50, Pak. Panasnya. Panas sekali. 50 derajat, 6.000 derajat yuk pian bayangkan. Oleh sebab itu jamaah yang memuliakan, ketika kita kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Kita kan pemimpin terhadap seluruh badan kita. Kayak apa ikan memimpin mata, kayak apa memimpin telinga gitu loh, kayak apa memimpin tangan, kayak apa memimpin kaki, kayak apa memimpin akal pikiran. Kan masing-masing kita pemimpin. Nanti akan ditanya oleh pertanggungjawaban kepemimpinan kita. Kita bisa berpandir, juga akan ditanya. Jangan dikira bahwa kita ngomong ini hilang. Ulun ngomong ini nggak hilang walaupun direkam. Allah merekam sendiri. Bagaimana bentuk Allah merekam itu urusan Allah. Jadi nggak ada apa yang kita kerjakan itu hilang, itu nggak ada. Semua terekam. Ulun lupa ceramah 2 bulan yang lalu itu apa. Paling-paling ulun tulis di buku harian ini kayak itu aja. Tapi apa isinya nggak tahu. Terus pian mendengar, sama terekam juga pendengaran yang kita dengar. Jadi jangan dikira kemudian hilang, terekam, Pak. Nggak usah jauh-jauh, sekarang CCTV itu aja merekam. Tas ulun di Mekah itu hilang. Nggih. Hari Senin hilang nggih. Minta tuh supaya cari-cari akan Bang. Kulir kalau mencari akan petugas hotelnya. Akhirnya ada ketua rombongan kami itu menggesak tuh. Pas hendak bulik, kalinya ada orang membawa dimasukkan ke kamar, ketuk kayak kamar tuh, ada polisinya juga. Kalinya iya dibawa orang. Coba 5 hari hilang ketemu. Contoh maksud tolong dengan CCTV. Jadi Pak, itu tuh ilmu Allah diberikan kepada manusia, terekam. Loh, ilmu Allah sendiri Bang, Bapak. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi pendengaran, penglihatan. Loh, penglihatan ini. Wal basar wal fuad dan relung hati. Itu semuanya adalah akan mempertanggungjawabkan. Oleh sebab itu ya kita berupaya menjadi pemimpin
seorang bapak pemimpin dalam keluarga, memimpin istri, kan begitu, memimpin anak, lo kan gak kerasaan itu. Atau kita bekerja di mana, atau kita dipercaya orang menjadi takmir masjid, menjadi apa, menjadi ketua RT dan lain sebagainya, kan semua ada kita, Pak. Cuman bagaimana kita memiliki sikap yang adil. Maka dari itu kita harus memiliki sifat-sifat seperti pemimpin yang ada pada diri Rasul, gitu loh, Pak. Berusaha ya, kalau ya tadi itu, Pak, tinggal memang nilai gitu loh. Jangan nilainya itu jeblok gitu dalam hidup nih. Jadi jangan berpikir kita ini tidak ada kesalahan, ada kesalahan. Nanti kesalahan itu kita memohon ampun, bertaubat, menghapus, kan gitu. Jadi memang ada usaha-usaha untuk itu. Nah, nanti Allah lah yang akan mengampuni. Contoh dalam Al-Quran itu sudah jelas loh, Pak. Ketika apa? Ketika Nabi Adam itu melanggar larangan Allah. Ujar orang jangan makan buah ini, tapi ya tadi contoh. Lalu ternyata bahwa Adam dan Hawa memakan, kan dosa itu, Pak. Atau orang Kristen itu, Pak, nggak diampuni. Orang Kristen itu Nabi Adam berdosa itu tidak diampuni, sehingga mereka menyebut dosa warisan. Diwariskan ke kita, gitu judulnya. Nah, kitalah yang mewarisi dosa Adam. Lalu mereka punya keyakinan supaya dosa itu habis, ia harus mengakui Yesus sebagai anak Allah. Jadi Yesus itu disalib, ya, disalib itu, nah tangannya dipaku. Menurut keyakinan mereka adalah menebus dosa warisan. Dengan mengaku Yesus sebagai anak Allah disalib, maka bebaslah kita dari dosa warisan, gitu. Kalau kita enggak, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin, maka Nabi Adam menerima wahyu la ilaha illallah kalimatin fataba alaih, maka Nabi Adam dan Hawa bertaubat. Diterima enggak? Allah mengatakan innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, tawwabur rahim, dan maha penyayang kepada orang yang taat, kepada orang yang bertaubat. Jadi dosanya Nabi Adam diampuni. Jadi kita nggak ada warisan dosa dari Nabi Adam. Ya dosa-dosa kita, lalu kita minta ampun kepada Allah. Seharusnya kita sebagai pemimpin itu harus siddiq, ya kalau Pak. Harus jujur, nah, harus jujur. Kemudian ya jujur tadi, Pak. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Ya siapa saja. Jujur enggak kita memimpin tangan kita? Jujur enggak kita memimpin? Kan begitu selanjutnya, Pak. Tergantung yang dihadapi itu siapa. Dan kita kan banyak yang dihadapi. Kadang-kadang jangan menjadi pemimpin, jangan minta jadi pemimpin, hendak juga jadi pemimpin. Dalam Islam itu kan begitu, Pak. Jangan mencari kita itu menjadi pemimpin. Kecuali kalau orang minta kita jadi pemimpin. Tapi yang ada ini kan kita nang hendak. Pemilihan ketua RT, ikut pilihan. Kenapa? Ada duitnya, Bang. Dibayar. Dibayar. Jadi ketua RT itu berapa kah dapat? 1.500.000 kah? Enggak. Banyak orang mendaftar.
Jadi harus sidik, harus amanah, pemimpin dipercaya. Nah orang aja sudah kada percaya, kayak apa? Siapa ngarang? Nah, yang ketiga kita mesti harus penyampai, Pak. Jadi kita ini memang harus tablik. Maka nanti ya kita ada kewajiban menyampaikan untuk menasihati tangan, menasihati lisan, menasihati telinga, kan kita yang memimpin istri, memimpin anak-anak. Nggak boleh dong kita itu lalu kita diamkan anak-anak kita. Kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi tentang tablik ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga tablik tadi, jadi jujur, amanah, bertanggung jawab, dan fatona. Apa? Cerdas. Ya tahu Pak, pemimpin itu kan cerdas. Kalau ayah ini itu istilahnya apa? Mampu membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mempraktekannya, mengamalkannya, dan sebagainya. Itu yang sempurna. Sehingga nanti kita bisa menjadi al-imamul adil. Imam yang adil. Itu yang akan mendapatkan apa? Naungan di sisi Allah. Naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Seorang pemuda, masih anom, yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Jadi makanya kita mencoba anak-anak kita ini sejak mulai awal tuh sudah tumbuh bertaat kepada Allah. Jadi bukan menghadangi Tuhan. Ya alhamdulillah juga bang lah. Waktu masih begawe kadeda taat-taat, sudah pensiun taat, syukur luar biasa. Tapi orang yang mendapatkan naungan ini itu memang sejak awal Pak. Sejak kekanak itu sudah ada nilai-nilai kebaikan yang ada pada dirinya. Itulah yang mendapatkan. Berikutnya apa? Berikutnya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya ini mana? Tergantung, ada ketergantungan ke masjid. Kalau bahasa kita asal kada nyaman, kada sembahyang berjamaah itu aja dulu. Itu yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Asal kada nyaman gitu itu aja ukuran di kita itu seperti itu. Bila sudah melaksanakan di masjid, senang hati. Berikutnya apa? Wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang ia itu saling cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya siapalah kita berkawan dengan siapa? Karena Allah, berjumpa juga karena Allah, berpisah karena Allah. Termasuk kita dengan istri kita. Istri kita ya. Saling kita mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mati satu kubur kada. Enggak baik. Itu ya seperti itu tuh. Ya bukan berarti tidak ada salah dong, ada aja salah. Kok jadi kita Rasulullah pun juga ada salah di dalam kejadian-kejadian di dalam berkeluarga. Apalagi kita. Wa rajulun ta'athu imra'ah data mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ini kan tantangan. Jadi seseorang yang diajak untuk berbuat kemaksiatan, berbuat zina, wanitanya cantik, contoh. Ia mengatakan, sungguhnya aku takut kepada Allah. Luar biasa, Pak. Menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Demikian juga dengan wanita. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha
hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Ya, ini orang yang bersedekah ini yang mendapatkan naungan, Pak, dia ya Allah. Bersedekah dengan ikhlas sampai-sampai tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Nah, itu luar biasa. Tapi andaikan seseorang itu bersedekah orang tahu, ya nggak masalah. Bagaimana orang tidak tahu? Kalau kita mengirim apa, pasti tahu. Ketua masjidnya juga tahu kan, pasti tahu. Tapi kita ikhlas maksudnya. Ada sih orang yang praktekkan, baik. Jadi memberi ke fakir miskin, apa? Diangkut seorang malam, diangkut seorang dihandak di muka rumahnya. Ada tahu siapa nama atar beras, tahu-tahu ada yang seperti itu. Sampai ada seorang sahabat yang atar ke rumah fakir miskin malam, baik. Allahu Akbar. Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang baik ketika dia melaksanakan sholat, berzikir ya sendirian, air mata ini keluar dengan sendirinya. Mungkin bersyukur, alhamdulillah diberikan nikmat ketaatan oleh Allah, lalu keluar baik banyu mata nih. Ada yang mengatakan baik itu mata yang ada ini atau mata hati. Jadi luar biasa. Alhamdulillah ada kawan-kawan begitu yang melaksanakan umroh kawak menangis. Ya Allah, bersyukur luar biasa. Ya itu kan suatu hal yang apa? Ini mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini. Kita tidak akan mengalami macam-macam. Seperti orang yang suka bersedekah. Orang kadang-kadang makan, seorang makan. Sering memberi pakaian, ketika itu kita telanjang berpakaian. Seperti itu contoh para ulama mengatakan seperti itu memahami hadis ini. Jadi mudah-mudahan ketika di dunia ini kita menjadi orang-orang yang berbuat yang ulun sampaikan tadi, sehingga nanti ketika di mahsyar mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.